pertanyaan selanjutnya. berikut. Selanjutnya dari Bapak Halim. Ini Bapak Halim juga sering sekali mengirimkan pertanyaan. Saya mau bertanya mengenai kisah Daud dan Goliat karena saya pernah membaca sebuah tafsiran di mana dikatakan bahwa Daud itu mewakili Tuhan Yesus dan orang Israel itu mewakili kita semua, kita sebagai manusia. Sedangkan saya mendengar di tayangan Hope Channel mengatakan bahwa Daud itu seorang pahlawan yang penakut, yang artinya mewakili kita. Bagaimana penjelasan Pak Pendeta mengenai hal ini? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Sebelum kita bicara tentang Daud dan Goliat, ini salah satu cerita Alkitab yang saya paling senang semenjak saya masih kecil. Cerita Daud dan Goliat. Tapi sebelum kita bicara tentang cerita Daud dan Goliat, kita bicara dulu tentang bagaimana kita menafsirkan Alkitab. Di dalam Alkitab ada cerita-cerita seperti cerita tentang Daud dan Goliat. Ini adalah suatu cerita sejarah yang betul-betul pernah terjadi. Ini bukanlah fiktif, ini betul-betul terjadi. Dan kalau ini adalah sebuah cerita, maka kita tidak bisa menafsirkannya seolah-olah ini adalah Daud akan ini, Goliat akan melambangkan ini, Saul akan melambangkan ini, ya. Karena ini adalah cerita. Jadi bagaimana caranya kita bisa menafsirkan cerita ini? Cerita itu boleh kita tafsirkan dengan melihat apa peranan Allah di dalam cerita tersebut. Jadi dalam cerita Daud dan Goliat, siapa pahlawannya? Pahlawannya di sana adalah Allah. Adalah Tuhan Allah pahlawannya. Mengapa? Karena Goliat menganggap enteng Daud, tapi Daud katakan, kamu mendatangi aku dengan lembing, tombak, tetapi aku mendatangi kamu dengan nama Tuhan. Jadi yang membuat dia menang bukan karena dia hebat. Pahlawannya di sana adalah siapa? Adalah Allah. Jadi dalam cerita-cerita itu adalah untuk mengangkat untuk memberikan kepada kita pelajaran tentang betapa hebatnya, berkuasanya, ajaibnya, luar biasanya Allah yang kita sembah itu. Seperti yang diceritakan dan dituliskan di dalam Alkitab. Jadi kalau cerita-cerita ini dituliskan, jangan semua atau jangan langsung kita ambil, oh dalam cerita ini Daud itu melambangkan ini, Goliat melambangkan ini. Jadi caranya kita menafsirkan adalah setelah kita melihat peranan Allah di dalam cerita tersebut, maka kita boleh mengambil pelajaran-pelajaran rohani dari cerita tersebut. Apa pelajaran rohani? Pelajaran rohani contohnya dalam cerita Daud dan Goliat, itu ada di dalam 1 Samuel 17 itu, waktu Daud menghadapi Goliat. Pelajaran rohaninya adalah, salah satu sebagai contoh adalah sebagaimana Daud mengandalkan Tuhan di dalam menghadapi tantangan yang besar yaitu Goliat, maka marilah kita juga mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu artinya cerita itu memberikan kepada kita pelajaran rohani. Tapi cerita itu bukanlah merupakan sebuah cerita perlambangan sehingga semua melambangkan sesuatu. Semua melambangkan sesuatu. Karena kalau semua melambangkan sesuatu, akan tiba saatnya dalam cerita-cerita Alkitab itu kita akan melihat, oh, kalau tadinya Daud itu berani, itu kita sebagai manusia, Daud itu mewakili Tuhan Yesus karena dia berani, maka dia mewakili Tuhan Yesus. Tapi waktu dia takut, dia mewakili kita. Wah, jadi kita nggak konsisten. Kok Daud maknanya terus beda-beda. Kalau jadi bukan membangkan pelajaran rohaninya
yang kita ambil. Itu beda. Karena kalau menggunakan melambangkan, itu kita sedang berbicara tentang nubuatan. Ya, seperti contohnya yang ada di dalam kitab Daniel, ada patung Nebukadnezar. Nah, itu kepala dari emas melambangkan apa? Itu namanya nubuatan. Ya, atau binatang yang seperti singa itu melambangkan apa? Itu adalah nubuatan, seperti yang ada di Daniel pasal yang ke-7. Nah, kalau kita sudah tahu bagaimana melihat satu cerita di dalam Alkitab dan bagaimana menarik pelajaran itu, maka selalu fokus kita waktu mengambil atau memahami, menafsirkan cerita itu adalah peranan Allah dan bagaimana hubungan kita kepada Allah berdasarkan pelajaran yang kita ambil dari cerita tersebut. Daud adalah seorang yang berani. Ya. Dan dia katakan sendiri, waktu Saul dan orang Israel meragukan Daud, bahwa Daud tidak akan bisa menghadapi Goliat. Oh, si Daud bilang, saya pakai kata-kata sendiri di dalam 1 Samuel 17. Sudahlah, saya baca aja lah, karena tangan saya ini sambil buka Alkitab saya juga. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-34 mulai. Daud katakan, Alkitab berkata, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ayat 37, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Siapa pahlawannya di sini? Dalam ayat 37, Daud sendiri mengatakan, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Jadi Daud adalah seorang yang berani. Mengapa? Karena dia bergantung kepada Tuhan. Tetapi pernah dia juga sedikit takut. Ya, kenapa? Karena dia takut Lakis, dia takut akhirnya supaya dia jangan ditangkap, dia jadi pura-pura seperti orang yang hilang ingatan. Ya, akhirnya dia nggak ditangkap. Padahal orang-orang sudah bilang kepada raja itu, ini kan Daud yang mengalahkan Goliat, tapi Daud seperti kasih keluar air liur dari mulutnya. Ada cerita dalam Alkitab seperti orang hilang ingatan. Mana mungkin pahlawan besar yang mengalahkan Goliat ini seperti ini. Akhirnya Daud mengelabui, dia mengandalkan dirinya juga karena dia takut. Jadi Daud mempunyai perjalanan hidup yang kadang-kadang bagus, kadang-kadang dia tidak percaya. Dia juga pernah melakukan dosa yang sungguh luar biasa. Jadi kalau dikatakan Daud mewakili Tuhan Yesus dalam hal apa? Yang paling bagus adalah kalau sebuah cerita jangan menafsirkan cerita seperti kita menafsirkan sebuah nubuatan. Sebab ada caranya menafsirkan cerita, ada caranya kita menafsirkan nubuatan, ada caranya kita menafsirkan sebuah nyanyian seperti kitab Mazmur, atau menafsirkan puisi, sajak seperti kitab dan kitab Amsal. Ada caranya kita menafsirkan
tulisan-tulisan atau surat-surat perjanjian baru, surat-surat para rasul, dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih demikian. Ini hanya tanggapan saja. Terima kasih.